Jadikanlah kesenangan yang kau dapat untuk bersyukur kepada Allah. Dan jadikanlah kesedihan yang kau terima sebagai bentuk kesabaran terhadap hal tersebut. Jadi sebuah keniscayaan. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Di podcast ini kita akan membahas sesuatu yang menarik untuk dibahas dari segi syariat Islam. Dan di episode kali ini kita bersama guru kita yaitu Ustadz Wahyu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sesuai judulnya teman-teman, kalau sudah menyimak judul mungkin sudah tahu kita mau membahas apa Ustadz. Yeah. Jadi viral belakangan ini, bahkan sampai diundang di televisi juga, ada seorang anak kecil itu dengan konten sedihnya atau galaunya itu viral Ustadz. Jadi awalnya itu dari Instagram, beliau itu bikin konten galau sambil nangis-nangis, kemudian viral, kemudian sampai di undang TV, undang televisi dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita akan membahas terkait hukum bersedih, tapi tidak menjurus ke personnya ya Ustadz ya. Ini secara umum kita bahas. Dan sebelum masuk, sebenarnya bersedih sendiri di dalam Islam itu apakah murni dilarang Ustadz? Kalau misal kita mungkin kehilangan sesuatu atau mungkin gagal mencapai sesuatu, otomatis kan secara naluri kan bersedih. Nah ini apakah dilarang mutlak atau bagaimana Ustadz? Iya. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hidup itu kan putar ya, putar kayak siang dan malam. Siang itu ibaratnya sebuah keceriaan karena kan bercahaya. Tapi tiba malam, ya kan? Namun saat malam itu tiba gelap, jangan lupa besok pagi itu pasti Cerah lagi. akan cerah lagi insya Allah. Allah. Jikalau memang masih terbit tuh mataharinya. Artinya apa? Sampai mati itu akan terus terjadi, ya kan? Perputaran antara kesedihan dan kebahagiaan itu pasti akan terjadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun telah bukan mewanti-wanti ya, istilahnya itu ngasih alarm bagi hamba-hambanya. Jikalau kamu itu hidupnya ini nggak flat aja, jadi nggak datar terus aja, senang terus, bahagia terus, enggak. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan mengujimu dengan kekurangan-kekurangan yang Allah sebutkan dalam firman tersebut. Jadi Allah pasti akan berikan ujian bagi hamba-hambanya. Allah akan masukkan rasa takut kepada hati hamba-hambanya untuk menguji mereka. Maka gak jarang kan kita hidup ini, hari ini paginya kita senang, siangnya sudah sedih. Ya kan? Tanpa bisa diprediksi, predictable. Ya kan? Dan Allah juga berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Ya. Tadi kan kekurangan yang tidak Allah sebutkan. Allah akan uji kamu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, ya kan? Nah, di sini Allah juga berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Sesungguhnya kami akan menguji kalian, ya, bil khairi, dengan kebaikan. Ya. Kok bisa sih Allah katanya Allah menguji dengan kesedihan, tapi kalau Allah beri kebaikan, kalau Allah jadikan kebaikan ini ujian, ya bisa. Kita punya harta, punya kenikmatan. Jikalau kita tidak bisa membaca, itu merupakan ujian dari Allah, kita akan lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Qarun, ya kan? Dikasih harta, akhirnya dia berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan juga Allah akan menguji dengan keburukan, dengan musibah, dengan bala, sebagai fitnah, sebagai ujian bagi hambanya. Jadi kesedihan itu merupakan sebuah keniscayaan, ya. Bahkan salah seorang ulama salaf, Ikrimah, ya, atau sahabat, mungkin Allah Ta'ala mana lupa, sahabat kayaknya beliau ini, kemudian beliau mengatakan, ulama salaf, kemudian beliau mengatakan, laisa ahadun illa wahwa yafrahu wa yahzan. Ya, tidaklah seseorang itu hidup atau ada di dunia ini, dia itu ada di dunia ini kecuali dia akan merasakan kesenangan dan juga kesedihan. Satu paket itu bahasa, ya. Sudah sepasang. Walakin ij'al, ya, tapi jadikanlah al farahu syukran wal huzna sabran. Ya. Namun jadikanlah al faraha syukran, jadikanlah kesenangan yang kau dapat
untuk bersyukur kepada Allah. Dan jadikanlah kesedihan yang kau terima sebagai bentuk kesabaran terhadap hal tersebut. Jadi sebuah keniscayaan, ya, pasti ada kesedihan. Pasti ada kesedihan. Namun apakah Islam melarang secara mutlak kesedihan? Ya. Kita perlu garis bawah ini. Coba kita lihat telisik ayat-ayat di Quran tentang kesedihan atau hadis-hadis tentang kesedihan. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kata sedih dalam syariat ini. Contohnya seperti doanya Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kegundahan dan kesedihan. Rasul berlindung dari kegundahan dan kesedihan. Tadi juga Allah SWT mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya kesedihan ini dinafikan dalam Quran. Ya kan? Tidak bermanfaat. Itu loh. Tidak bermanfaat untuk kita berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi seperti itu. Apakah dilarang? Tidak sepenuhnya. Ya. Kita boleh bersedih, itu manusiawi. Nggak mungkin kita ingin menghilangkan sedih dari hati kita. Nggak mungkin. Nggak bisa. Itu nggak manusiawi. Tapi Islam itu mengatur bagaimana adab kita tatkala mendapatkan musibah, tatkala kita bersedih, tatkala kita mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, jadi kesedihan ini sudah menjadi satu paket di kehidupan ya, Iya. tidak bisa terpisah dari kehidupan kita. Nah, pembahasan kita terkait sad boy atau laki-laki yang bersedih. Mungkin ada juga pemirsa yang sad girl, Ustaz, dikit-dikit sedih, ada akhwat sedih gitu, Ustaz. Nah, dari tadi yang Ustaz paparkan, jadi kesedihan ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Nah, dalam Islam apakah ada dipisahkan, Ustaz, antara kesedihan yang dibolehkan sama kesedihan yang tidak dibolehkan? Iya, Ustaz. Insyaallah. Jadi kesedihan itu merupakan sebuah tabiat kita. Tabiat. Ya, sebuah tabiat manusia yang tidak bisa hilang. Ya. Namun di sini memang Islam itu memperbolehkan orang untuk bersedih karena manusiawi. Ditinggalkan orang yang tercinta, meninggal di dunia. Kita bersedih, nggak mungkin ada orang meninggal kita tertawa. Ya kan? Akan dikira orang, ini Majnun nih orang ini. Agak miring nih orang, kurang ini kan ya. Ada sesuatu dalam dirinya. Orang meninggal, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, saudara meninggal, kok malah ketawa, nggak bersedih. Kenapa? Mungkin ada psikopatnya. Iya, Ustaz. Tapi kita diperbolehkan untuk bersedih sewajarnya saja. Ya, contoh kita bersedih ya nggak terlalu berlarut-larut dalam duka, kemudian sampai kita mencaci takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyalahkan takdir Allah. Nah, ini sudah haram. Ya. Jadi boleh kita bersedih jikalau itu tidak menimbulkan celaan atau tidak ridho kepada takdir. Ini masih diperbolehkan. Atau kita bersedih tatkala ada saudara muslim kita terkena bencana. Contoh kayak Cianjur kemarin. Cianjur kena gempa. Kita bersedih boleh. Ya. Dengan kemudian kita memberikan bantuan, kita mendoakan. Kita bersedih dengan kaum muslimin yang tertindas di Palestina. Boleh, ya kan? Kita berdoa untuk mereka. Kita kasih bantuan kepada mereka, boleh gitu loh. Ya. Namun jikalau kesedihan tadi mendatangkan dalam hati kita tidak ridho akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Enggak boleh. Tidak boleh kita untuk sampai cakar-cakar diri, sampai self harm kan, orang-orang sekarang kan mental illness gitu kan ya. Mental down ya. gitu. Jadi enggak boleh sampai seperti itu, sampai ada bunuh diri dan lain sebagainya. Itu enggak boleh. Nah, kalau kesedihan yang viral itu, Ustaz, menangisi diputuskan cinta atau misal ya model-model kayak gitu, Ustaz. Iya. Ini kan masuk sedih, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya. Jujur, saya itu tatkala lagi kan itu kan langsung muncul kan ya. Muncul. Kita buka reels itu muncul. Kita buka short di YouTube muncul. Ya kan? Sad boy. Ya kan? Ya Allah, ya ini efek media. Jadi saya tatkala melihat itu geli. Bukan ikut sedih, tapi saya tertawa. Mana tertawa ya, Ustaz ya? Melihat generasi sekarang umur masih belasan tahun sudah sedih karena cinta. Ya kan? Cintamu itu, wahai anakku, wahai adikku ya.
itu bukan cinta. Ada sebuah perkataan bagus. Cinta jikalau dia membawa petaka, itu hanyalah dusta. Subhanallah. Kan suka bawa kata-kata juga dia ya. Iya. Cinta itu ujungnya adalah bahagia. Jadi kalau tidak bahagia, maka bukan cinta. Jadinya petaka ya Ustaz ya. Petaka. Ini antum lebih puitis daripada Ustaz Boy itu Ustaz, Masya Allah Ustaz. Ya karena apa? Mas gini, kita tuh kan cinta ingin merasakan nikmat, ya kan, kebahagiaan, ya. Walaupun memang dalam cinta yang halal itu memang ada sengsaranya juga, emang sebab keniscayaan ya. Tapi kalau cinta bawaannya jadi galau, ya kan, jadi nangis terus, bahkan gak bisa senyum lagi kayak. Iya, setelannya gak bisa senyum Ustaz. Ya makanya, apakah itu cinta? Anak khawatir adikku ini kena penyakit al-ishq, Apa itu Ustaz? mabuk cinta. Subhanallah. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, dia menceritakan dari gurunya Ibnu Taimiyah, bahwasanya penyakit al-ishq ini bisa menghilangkan akal, bisa mendatangkan kebodohan. Karena apa? Hatinya dikuasai dengan kegundahan. Saat itu syaitan mudah masuk. Karena pintu syaitan masuk dari emosi. Kita marah, syaitan mudah masuk, mudah memberikan was-was, ya kan? Kita lagi sedih, syaitan juga mudah masuk. Nanti dibisikkanlah dengan hal-hal yang tidak baik. Bahkan sampai ya itu bunuh diri ya gara-gara itu. Karena terlalu larut dalam kesedihan, gara-gara cowoknya. Ya makanya janganlah pacaran lah. Ngapain pacaran itu? Nggak baik. Bukan bahkan jarang, haram ya Ustaz ya. Haram. Bukan jangan. Haram. Jadi jangan adik-adik ya. Iya, bukan adik-adik juga. Semuanya jangan pacaran. Semuanya. Pacaranmu itu bukan cinta. Ya. Jadi sedikit aja nambahin ya. Hati itu, ya ini anak ajarin ya, saya ajarin. Hati itu penuh dengan euforia. Jadi tatkala kita melihat lawan jenis emang itu ada sernya Mas. Ya kan? Kita akui kan ya. Lawannya siapa nih? Ser gitu kan. Tertarik. Itu euforia hati. Awalnya mungkin cinta. Ya kan? Suka. Tapi lama-lama akan hilang. Karena pacaran juga kayak gitu. Pacaran awalnya hangat, nanti lama-lama bosen. Akhirnya selingkuh. Ya kan? Pacaran lagi, nanti lama-lama bosen lagi, selingkuh lagi. Lingkaran setan, gak bisa keluar. Ya akhirnya dari cinta, galau, menuju kegalauan, dan kegalauan lagi. Makanya Nabi bingung kenapa orang kok udah putus disakitin kok masih mau pacaran. Aneh gak? Aneh Ustaz. Itu Masya Allah. ya. Nah, jadi kalau dalam Islam sendiri pemuda ini harus gimana Ustaz? Kan ini kan yang kita bahas kan sad boy, cengeng, terus habis itu cinta-cintaan. Betul. Nah dalam Islam sendiri pemuda ini harusnya gimana Ustaz? Pernah gak dengar cerita dua orang sahabat Apa itu Ustaz? ini melamar seorang gadis, Masya Allah. ya kan? Kemudian ternyata, jadi gini, sahabat A minta tolong ke sahabat B untuk nemenin dia ngelamar seorang gadis. Ternyata gadisnya suka sama temennya. Yang si A? Yang si B. Oh yang si B. Yang suruh Yang nganter. ngelamar itu si A, ya kan? Tapi gadis ini malah suka sama temennya Yang nganter. yang nganter. Kira-kira gimana? Kalau itu terjadi kepada adik-adik kita yang kayak gitu, mungkin bakal hidupnya dihiasi dengan kegundahan gelap abu-abu hitam, ya. Tapi apa sahabat tersebut menyerahkan, ya kan? Menyerahkan kepada temannya, dan gitu. Dia sedih, pasti sedih itu pasti. Tapi dia tahu bagaimana cara bersikap. Nggak mungkin lah kita marah-marah. Orang aku yang ngelamar kamu kok kamu malah suka sama dia. Itu mungkin kita Ustaz ya. Itu kita. Iya kan? Sakit hati itu pasti, ya kan? Sedih itu pasti, ya kan? Tapi lelaki muslim itu nggak seperti itu. Kita ini laki-laki akan menjadi tokoh di masa yang akan datang. Masya Allah. Ya, bayangkan nanti misalnya ya, generasi yang kayak gini jadi tokoh nih, terus flashback ngelihat masa lalunya, kira-kira mungkin malu sendiri mereka. Artinya apa? Artinya apa?
diriku kayak gini sih, aku nyesel. Makanya saya ingatkan dari sekarang nggak usah kayak gitu. Ngapain? Kau putus cinta itu salahmu karena engkau menempuh jalan cinta yang tidak baik. Ya, cinta yang kau pilih itu jalan kiri bukan jalan yang kanan. Masya Allah. Ya, kamu ditolak lagi ngelamar, belum jodoh. Ya, bisa jadi kalau engkau paksakan dengan dia, nanti malah ujungnya tidak baik. Karena Allah akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi dirimu. Engkau dibebaskan oleh Allah dari sebuah ketidakbaikan, dari sebuah keburukan, ya. Maka ayolah, jadi seorang pemuda itu harus bersikap gentle, tidak cengeng. Masa mau cengeng di depan wanita? Wanita banyak, Mas. Apalagi statistik sekarang sudah membuktikan ya Ustaz. Ya makanya. Kamu nangis gara-gara satu wanita tersenyum di belakangmu. Untuk apa? Dan dia akan menikmati hidup dengan pasangan yang sah bagi diri. Dan kau tetap dalam kamar, merintih kesedihan, galau. Ada yang lain, Mas, ngantri tuh untukmu. Tapi ingat, dengan jalan yang halal. Yang halal. Stay halal. Gitu. Nah, terakhir Ustaz, ini mungkin nasihat Ustaz kepada gen apa ya Ustaz ya? Sekarang Gen Z ya Ustaz ya. Jadi kalau anak ini masuk gen milenial Ustaz. Oh iya, 90-an, ya, 90 sampai 2000. Nah, mungkin Gen Z ini yang sekarang masih masa-masa remaja, masa-masa muda ini, nasihatnya masa muda ini diisi dengan apa supaya bisa bermanfaat Ustaz? Iya. Tadi Masya Allah saya kan menyinggung masalah takdir ya. Takdir. Nasihat saya yang pertama kepada teman-teman yang masih muda, masih adik-adik mungkin usia SMP, SMA, dekatilah majelis ilmu. Masya Allah. Dekatilah majelis ilmu. Ini yang harus kalian jaga saat ini. Karena apa? Majelis ilmu ini akan jadi benteng kalian nanti di kedepan harinya. Ya. Sekarang aja udah banyak orang yang gak paham apa itu rukun Islam. Kalau kalian gak paham, gak memahamkan diri kalian sejak sekarang tentang takdir Allah, tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah, nanti gimana anak kalian? Maka apa yang kalian lakukan saat ini, adik-adikku, teman-temanku sekalian, itu akan berefek kepada generasi yang kalian lahirkan nanti. Jadi dekatilah majelis ilmu yang pertama. Yang kedua, kita saat masa-masa puber, ya kan, itu masa-masa yang paling rawan. Karena hormon laki-laki dan perempuan itu meningkat sekali saat itu, ya kan. Baru lihat lawan jenis sudah tertarik banget gitu loh, mau pacaran langsung. Ya, hati-hati. Memang masa-masa puber kalian atau kita dulu itu merupakan masa-masa yang rawan untuk diseret syaitan ke jalan yang gelap. Ya. Maka harus wanti-wanti diri kalian. Batasi pergaulan. Bukan menutup. Batasi Ustaz ya, beda ya. Batasi. Ya. Interaksi kalau ketemu ya sewajarnya aja. Nggak usah ngobrol bareng, sampai cekak-cekikan bareng, tertawa bareng, nggak usah. Karena situ nanti akan muncul struman, gitu kan ya, yang akhirnya terjadi apa yang terjadi, ya. Maka harus membatasi diri. Karena apa? Islam juga telah mengatur dalam pergaulan laki-laki perempuan nggak boleh kholwat, ya kan? Walaupun mungkin ada yang sekolah umum kan ya, yang nggak di pondok pesantren, sekelasnya campur, ya jaga diri kalian lah, itu loh. Jangan sampai nanti kalian mengambil langkah yang salah, sedihnya berkepanjangan loh. Apalagi teman-teman yang cewek, adik-adik yang cewek, hati-hati. Saya kemarin kaget ya, dapat berita ratusan anak siswi SMP meminta dispensasi untuk cuti belajar karena hamil. Ratusan itu tahun sekarang. Kalau adik-adik tidak membentengi diri, membatasi pergaulan, dan tidak menyibukkan diri dengan ilmu agama, nanti gimana anak kalian? Ini juga nasihat untuk orang tua ya Ustaz ya? Betul. Ya betul. Batasi, jaga anak kalian, jaga anak kita. Jangan sampai nanti anak kita sudah kecelakaan, dan nanti kecelakaan lagi ke depannya gitu. Generasi berikutnya, maka akan jadi mata rantai yang tak terputus. Jadi dua tadi. Untuk anak-anak muda, sibukkan dengan ilmu dan jaga pergaulan. Ya,
Atau kalau misalnya lagi bosen kajian nggak apa, ya main sepak bola sama laki-laki kan ya. Terus sama laki-laki futsal. Kan SM juga ada nih. Ada Ada nih yang mau ikut SM SM ya. football. SM football. Futsal apa football? Football, Ustaz. Football ya, Masya Allah. Ustaz Lapangan Gema. besar berarti ya. Taman besar. Oh, Masya Allah. Ustadz Gema juga ya? Ustaz Gema Nah, main itu, rutin ya. asik itu. Ya, saya nggak bisa ikut sayang. Nah, Ya. Ustaz. Jadi sibukkan dengan hal-hal yang positif ya, karena emang masa muda dan waktu luang ini sebuah bahaya yang sangat besar. Tuh. Allah alam. Dan tadi kalau bahasanya pilih pergaulan, pilih circle sekarang. Pilih circle, Pilih ya, circle sekarang Ustaz, itu ya. Masya Allah. Jadi circle-nya yang chill-chill aja lah. Nah, Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallah khair atas pemaparannya Ustaz. Demikian teman-teman sekalian, terutama yang menyimak para pemuda atau mungkin orang tua yang memiliki anak pemuda ya Ustaz ya, bisa jadi masukan bagi kita. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.